jumpa. Semoga sehat dan bahagia. Kita berjumpa kembali di channel Paket Cerpen Isal Embun. Kali ini dalam sebuah cerita yang berjudul Kesurupan. Marni masuk ke kamar tidur dan membangunkan suaminya yang belum lama tertidur. Dengan kepala pusing karena masih mengantuk, Agus melihat wajah istrinya seperti ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Marni berkata, "Mas, itu si Cindy kambuh lagi," dia teriak-teriak. Agus langsung bangun dan memakai celana panjangnya. Lalu dia bersama istrinya bergegas keluar menuju rumah Pak Erwin yang berada di depan rumah mereka. Mereka berdua melangkah memasuki halaman rumah Pak Erwin. Terlihat pintu rumah itu terbuka dan beberapa orang tetangga sudah ada di ruang tamu. Agus bertanya kepada Mas Rusman, salah satu tetangga yang berada di ruang tamu, dan Mas Rusman berkata bahwa Ustadz Ridwan dan Pak Erwin sedang berusaha menyadarkan gadis itu. Ini sudah kelima kalinya Cindy mengalami kesurupan, dan terjadi dalam waktu seminggu. Cindy gadis yang normal, sebelumnya tidak ada yang aneh dengan gadis periang itu. Tapi entahlah, kenapa sekarang gadis itu sering kesurupan. Saat itu tiba-tiba mamanya Cindy turun dari lantai atas, dengan wajah cemas. Wanita yang bernama Rika itu melihat ke arah Agus, lalu berkata, "Mas Agus, apa bisa bantu papahnya Cindy dan Ustadz Ridwan?" Agus dan Rusman langsung bergegas ke lantai atas. Mereka berdua menuju ke kamar tidur dan sesampainya di sana, Pak Erwin terlihat kewalahan memegang anak gadisnya yang terus berontak, sementara Ustadz Ridwan membantunya sambil membaca doa. Agus memberi aba-aba kepada Rusman, "Pegang kakinya. Saya akan memegang tangannya." Cindy akhirnya tidak bisa berontak. Saat itulah Ustadz Ridwan fokus membaca doa, dan tak lama Ustadz muda itu menempelkan telapak tangannya ke kening Cindy. Gadis itu berteriak keras, lalu kemudian terdiam dan lemas. Pak Erwin membaringkan anak gadisnya ke tempat tidur. Pria parubaya itu tak bisa menahan kesedihannya. Sudah beberapa ustadz dan orang pintar dipanggil, namun kondisi Cindy belum juga pulih. Gadis itu masih saja mengalami kesurupan. Ustadz Ridwan berkata, "Saya tak punya kemampuan untuk memulihkan kondisi Cindy. Hanya inilah yang saya bisa, tapi saya akan tetap membantu bila diperlukan." Sebenarnya para tetangga menyarankan kepada kedua orang tua Cindy agar gadis itu sementara dipakaikan pakaian khusus seperti orang yang sedang gangguan jiwa, karena beberapa kali Cindy mencoba kabur dari rumah dalam keadaan kesurupan. Namun Pak Erwin dan istrinya merasa tidak tega melihat anak si matawayang mereka memakai baju itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Agus berkata kepada istrinya Marni untuk kembali ke rumah, sementara dia dan Rusman akan berjaga di depan rumah. Agus punya firasat bahwa Cindy akan kesurupan lagi, apalagi malam itu, tepat di malam Jumat Kliwon dan bulan purnama terlihat di langit malam. Waktu terus bergulir. Rusman terlihat tertidur di bangku plastik di depan rumah Pak Erwin. Rasa ngantuk mulai menyerang Agus. Pria berusia 30 tahun itu mulai tak kuat menahan matanya yang berat. Sudah jam 2 dini hari. Agus menyalakan rokoknya untuk mengusir ngantuk. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah orang berlari di atas genteng. Lalu suara itu lenyap. Agus mengarahkan pandangannya ke sekitar rumah Pak Erwin, tapi tidak ada apa-apa di sana. Pandangannya mengarah ke arah jendela kamar Cindy, tapi jendela itu masih dalam keadaan tertutup. Saat Agus sedang serius melihat ke arah jendela, tiba-tiba ada genteng yang terjatuh dari atas kamar Cindy. Agus langsung mengarahkan lampu senternya, dan dia terkejut. Dia segera membangunkan Rusman,
dan segera mengajak pria itu masuk ke dalam rumah Pak Erwin. Dan betapa terkejutnya, Cindy tidak ada di kamarnya. Dia kabur melalui atap rumah kemudian membobol genteng. Berarti langkah orang berlari tadi adalah Cindy. Dia berlari di atas genteng, dan besar kemungkinan gadis itu dalam keadaan kesurupan, karena tidak mungkin Cindy berani melakukan hal itu dalam keadaan sadar. Agus dan beberapa orang langsung menyebar melakukan pencarian. Yang mereka waspadai adalah jangan sampai Cindy keluar dari perumahan itu. Di salah satu rumah, seorang wanita sedang menyusui bayinya yang terbangun. Sandra adalah nama wanita itu. Dia memiliki bayi yang baru berusia 2 bulan. Bayi wanita yang lucu merupakan anak pertama Sandra dengan suaminya yang bernama Didit. Setelah selesai menyusui, Sandra membaringkan bayi perempuannya di tempat tidur. Dia ingin membangunkan suaminya Didit yang tertidur di sofa di ruang tamu. Tanpa Sandra sadari ada seseorang yang memperhatikan bayinya dari balik jendela. Dia adalah Cindy, yang sejak tadi memperhatikan Sandra dan bayinya. Cindy mencoba membuka jendela kamar, namun dia tak bisa masuk karena ada tiralis besi yang terpasang di jendela. Namun posisi tempat tidur persis di dekat jendela. Cindy menarik selimut ke arahnya. Dia menginginkan bayi itu. Sementara di ruang tamu, Sandra mengusap kepala suaminya yang sedang tertidur. Dia sebenarnya tak tega membangunkan suaminya. Namun Didit berpesan agar dibangunkan, supaya Sandra bisa istirahat dan Didit yang menjaga bayi mereka. Dengan bisikan lembut, Sandra membangunkan suaminya. "Mas, bangun. Tadi katanya minta dibangunkan." Didit terbangun. Keduanya lalu melangkah menuju kamar tidur. Dan baru saja keduanya memasuki kamar, Sandra berteriak. Mereka melihat seorang gadis dari balik jendela sedang menggendong bayi mereka. Mereka mengenali gadis itu. Sandra langsung berkata dengan suara keras, "Cindy, mau apa kamu? Cepat lepaskan anakku." Didit menahan istrinya agar tidak mendekati Cindy. "Jangan, anak kita bisa celaka. Tunggu dulu, jangan gegabah." Walau tubuh Cindy berada di luar kamar, namun kedua tangannya bisa masuk di antara besi tiralis jendela, sehingga dia bisa menarik selimut dan meraih bayi yang bernama Anggi. Cindy menjilati wajah bayi yang digendongnya. Sandra hanya bisa menangis. Dia takut bayinya terjatuh atau celaka. Didit terus menenangkan istrinya. Tiba-tiba dari arah luar terdengar beberapa orang memanggil nama Cindy. Rupanya Pak Erwin, Agus dan lainnya sedang mencari gadis itu. Didit berbisik kepada istrinya, "Kamu di sini dulu dan tetap waspada. Aku akan keluar." Didit segera memberitahu bahwa Cindy ada di rumahnya dan sedang menggendong bayinya. Pak Erwin berkata bahwa jangan sampai Cindy yang sedang kerasukan itu merasa diancam, karena dia pasti akan melawan dan itu berbahaya. Setelah menunggu Ustadz Ridwan datang, akhirnya mereka masuk ke rumah Didit. Namun alangkah terkejutnya mereka, karena Cindy sudah tidak ada, sementara sang bayi ada terbaring di tempat tidur di dekat jendela. Sandra segera menggendong dan memeriksa bayinya. Syukurlah bayi itu dalam keadaan baik. Mereka segera memeriksa rumah Didit, hingga beberapa orang dari mereka mengecek ke bagian atas rumah. Mereka tidak menemukan Cindy. Pak Erwin menghela nafas panjang. Pria itu terlihat keletihan dan cemas. Waktu sudah melewati jam 3 pagi, namun mereka masih terus mencari keberadaan Cindy. Sementara, yang mereka cari sedang terbaring di belakang sebuah rumah. Cindy merasakan tubuhnya begitu letih. Gadis itu tidak tahu kenapa dirinya sekarang sering hilang kesadaran. Cindy memperhatikan taman kecil di belakang sebuah rumah. "Di mana aku sekarang?" "Rumah
siapa ini?" Cindy merangkak di atas rumput. Dia menuju ke arah pintu. Sayup-sayup terdengar suara dari masjid. Pertanda waktu subuh hampir tiba. Cindy membuka pintu dan masuk ke ruang dapur. Perutnya terasa sangat lapar dan haus. Gadis itu mencari makanan yang bisa dia makan. Dia menemukan roti, pisang juga air minum di dalam kulkas. Dengan lahap gadis itu memakannya. Cindy tidak tahu kalau ada seorang pria tua yang memperhatikannya sejak dia memasuki dapur. Namun pria itu membiarkannya dan hanya melihatnya dari ruang makan yang berada di sebelah dapur. Namun pandangan pria tua itu tidak hanya memperhatikan Cindy yang sedang lahap memakan roti, tetapi sosok wanita cantik yang memakai pakaian putri Jawa. Wanita itu tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Dia seperti terhalang tembok yang tidak terlihat. Sosok wanita itu hanya menatap Cindy dengan pandangan menyeramkan. Suara adzan subuh terdengar. Sosok wanita misterius itu tiba-tiba menghilang. Bersamaan dengan itu, ada seorang wanita dari dalam rumah yang memanggil pria tua itu. "Mbah." Rupanya Mbah sudah bangun. Lelaki tua yang dipanggil Mbah itu memberikan tanda kepada si wanita yang memanggilnya agar jangan terkejut, karena ada seorang gadis yang masuk ke dalam rumahnya. Wanita itu melihat Cindy yang sedang melahap roti. Pria tua itu berkata, "Bangunkan suamimu." Tak lama wanita yang bernama Erna kembali bersama Bagas, suaminya. Bagas memperhatikan seorang gadis yang ada di dapurnya dan berkata, "Astaga, itu Cindy, anaknya Pak Erwin yang sedang dicari-cari." Lelaki tua itu mengatakan kepada Bagas agar Cindy tetap di rumah ini, karena bila dia keluar, ada sosok makhluk halus dari masa lalu yang akan mengejar gadis itu. Bagas dan Erna terkejut mendengar perkataan lelaki tua itu, yang tak lain adalah kakek dari Erna yang sedang datang mengunjungi cicit pertamanya. Bagas kemudian menghubungi Agus. Dia berkata kepada temannya itu kalau Cindy anak perempuan Pak Erwin ada di rumahnya. Erna melangkah perlahan mendekati Cindy. Gadis itu terkejut melihat kedatangannya. Namun ibu muda itu segera tersenyum ramah dan berkata, "Habiskan dulu rotinya. Tenang aja, Mbah senang kok Cindy mau datang ke rumah saya." Cindy menatap Erna. Gadis itu langsung memeluknya sambil menangis. Cindy mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Dia merasakan tubuhnya sangat berat dan dia tak berdaya. Erna menenangkan gadis itu. "Semuanya akan baik-baik saja. Kamu istirahat saja di sini." Cindy berbaring di sebuah sofa. Lelaki tua yang dipanggil Mbah meminta kepada Erna dan Bagas agar Cindy jangan terlalu dekat dengan pintu dan jendela. Sesaat kemudian terdengar suara memanggil dari luar. Rupanya Pak Erwin dan beberapa warga telah datang. Setelah mempersilahkan duduk, Bagas memperkenalkan pria tua itu kepada Pak Erwin serta yang lainnya. "Ini Mbah Hening Jati. Si Mbah ini adalah kakek dari istri saya yang sedang berkunjung untuk melihat anak pertama kami." Mbah Hening Jati tersenyum ramah. Bagas lalu menceritakan kondisi Cindy. "Pak Erwin, Cindy sekarang sedang tidur. Dia baik-baik saja." Lalu Bagas mempersilahkan Mbah Hening Jati untuk berbicara. Lelaki tua itu pun berkata, "Nak, Cindy ini sedang diikuti oleh sosok wanita dari masa lalu, seorang wanita yang dulu dikenal dengan nama Nyai Srini." Lalu Mbah Hening Jati melanjutkan penjelasannya. Sosok Nyai Srini semasa hidupnya adalah wanita yang memiliki kesaktian ilmu hitam yang kuat. Tetapi masalahnya kenapa dia bisa muncul? Sosok Nyai Srini tidak bisa datang atau hadir begitu saja, kecuali dia ada yang memanggil.
dan memanggilnya pun harus dengan mantra khusus. Mantra itu bernama Asma Sung-e Rajeh. Pak Erwin berkata, "Lalu siapa yang memanggilnya Mbah? Dan kenapa sosok Nyai Srini itu mengikuti anak saya?" Mbah Hening Jati mengatakan, kemungkinan Cindy sendiri yang memanggil Nyai Srini, karena terbukti sosok wanita itu terus mengikuti dan merasuki tubuhnya. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah dari mana Cindy mendapatkan mantra Asma Sung-e Rajeh, dan untuk apa dia melakukan itu. Ustadz Ridwan bertanya kepada Mbah Hening Jati, "Mbah, bagaimana membebaskan Cindy dari pengaruh Nyai Srini?" Mbah Hening Jati diam sejenak. Semua menunggu jawaban dari pria tua itu. Akhirnya dia berkata, "Nanti malam saya akan menemui Nyai Srini." Pak Erwin bertanya apakah Cindy boleh dia bawa pulang. Namun Mbah Hening Jati melarangnya. Dia mengatakan kalau Cindy keluar dari rumah ini, maka Nyai Srini akan kembali merasukinya. Setelah terbangun, Erna bertanya kepada Cindy, apakah gadis itu pernah pergi ke tempat yang seram, atau angker, atau mungkin mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Cindy menggelengkan kepalanya, tapi dia mengatakan bahwa dia pernah diajak oleh temannya, dan di rumah temannya itu banyak sekali buku-buku tua, koleksi dari orang tuanya. Lalu Cindy meminjam salah satu dari buku itu. Buku tua itu sekarang ada di kamarnya. Mendengar cerita Cindy, Pak Erwin segera kembali ke rumahnya. Dia bersama istrinya mencari buku yang dimaksud oleh putrinya itu. Ibu Rika menemukan sebuah buku di meja belajar putrinya. "Pah, apa ini bukunya?" Keduanya memperhatikan sebuah buku cetakan lama yang berisi tentang kumpulan mantra-mantra dalam budaya Jawa. Dan ada secari kertas yang terselip di buku itu, menandakan halaman yang sedang dibaca. Pak Erwin menghela nafas panjang. Benar apa yang dikatakan Mbah Hening Jati. Makhluk gaib yang bernama Nyai Srini datang karena dipanggil, dan halaman yang dibaca oleh Cindy adalah halaman tentang mantra Asma Sung-e Rajeh, beserta tata caranya. Ibu Rika memeluk suaminya sambil menangis. Wanita itu bertanya apakah anak gadis mereka bisa disembuhkan. Pak Erwin mencoba menenangkan istrinya itu. "Kita berusaha dan berdoa agar Cindy bisa sembuh." Jam terus bergulir. Setelah waktu Isya berlalu, di rumah Bagas terlihat Mbah Hening Jati tengah duduk bersila di taman kecil di belakang rumah. Di depan pria tua itu, sudah ada dupa yang menyala dan sesajen. Tak lama Mbah Hening Jati melihat penampakan sosok wanita cantik berpakaian seperti seorang putri Jawa, berdiri di hadapannya. Dengan penuh hormat, lelaki tua itu berkata, "Aku Hening Jati, memintamu untuk melepaskan gadis itu." Dalam percakapan itu, sosok Nyai Srini mengatakan bahwa dia datang karena telah dipanggil, dan bukan sekedar itu, Cindy rupanya telah memperbolehkan raganya menjadi tempat bagi Nyai Srini. Mbah Hening Jati mengerutkan keningnya. Datang karena diundang, setelah datang, tidak mungkin diusir pergi. Mbah Hening Jati tidak akan melakukan itu, ataupun melakukan pengusiran dengan cara pertempuran, karena sosok Nyai Srini mempunyai kesaktian yang hebat. Yang dia lakukan adalah membujuknya. Dan pada akhirnya, Nyai Srini setuju untuk melepas Cindy. Tentunya dia meminta syarat mutlak yang harus dipenuhi. Mbah Hening Jati duduk di sofa di ruang tengah. Pak Erwin, Bagas dan Agus serta yang lainnya sudah menunggu untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh orang tua itu. Mbah Hening Jati melihat ke arah Pak Erwin lalu dia berkata, "Dia meminta syarat untuk melepaskan anak gadismu." Pak Erwin lalu bertanya, "Apa itu Mbah?" Mbah Hening Jati mengatakan bahwa syarat yang diminta tidaklah membahayakan, namun bisa memakan banyak biaya. Nyai Srini meminta pergelaran wayang kulit semalam suntuk,
Dan pergelaran wayang ini harus digelar di sebuah hutan jati di daerah Blora, serta kita harus mempersembahkan sesaji kepala kerbau. Dan harus digelar malam Jumat minggu ini. Itu artinya 6 hari lagi. Pak Erwin tidak punya pilihan. Dia menyayangi putrinya. Dia tidak mempunyai uang banyak. Dia ingin menjual mobilnya. Erna yang merupakan cucu Mbah Hening Jati mencoba menenangkan Pak Erwin. Dia mengatakan bahwa dia punya teman yang biasa mengurus hal-hal semacam ini. Mas Erwin tidak perlu repot. Saya ada teman yang bisa membantu mengurus semuanya. Mbah Hening Jati mengatakan bahwa mereka tidak perlu hadir. Begitu juga dengan Cindy. Gadis itu akan diruat di sini bertepatan dengan pergelaran wayang kulit. Malam Jumat pun tiba. Mbah Hening Jati lengkap berpakaian Jawa dengan keris yang terselip di belakang pinggangnya. Sesajen dan dupa yang mengepulkan asap wangi telah menyebar di ruang tamu rumahnya Bagas. Sementara Cindy terbaring di depannya dengan diselimuti kain berwarna putih. Mbah Hening Jati menunggu saat tengah malam tiba. Dia akan memanggil sosok Nyai Srini. Sosok makhluk gaib itu tidak bisa masuk ke dalam rumah, karena Mbah Hening Jati dulu telah membuat perisai perlindungan saat rumah itu baru selesai dibangun. Dan orang tua itu akan membuka perisai saat tengah malam tiba. Dan saat itu pun tiba, Mbah Hening Jati perlahan merentangkan tangannya. Dan pada saat itu tiba-tiba pintu bagian belakang rumah Bagas terbuka lebar. Angin kencang menghembus masuk ke dalam rumah, dan sesaat kemudian, seorang wanita cantik berpakaian seperti seorang putri raja berjalan dengan anggunnya ke arah Cindy yang terbaring. Mbah Hening Jati memberikan hormat kepada wanita itu, yang tak lain adalah Nyai Srini. Kamu telah memenuhi janjimu, aku akan pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Nyai Srini melangkah meninggalkan tubuh Cindy yang terbaring. Dia melangkah keluar dan perlahan menghilang di antara asap putih yang tiba-tiba datang. Selesai, dan terima kasih. Semoga sehat dan bahagia untuk Anda dan keluarga. Wassalam.